Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat Berkah Masjid As-Syuhada Bukit Baja Sejahtera 3 Cilegon. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala wasallam. Hari ini Jumat 13 Desember 2024. Belakang kita adalah Masjid As-Syuhada PBS 3 Cilegon. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Sholawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Sholawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Sholawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala wasallam. Jangan sampai ada seseorang dari sahabatku yang menyampaikan sesuatu yang buruk tentang orang lain kepadamu. Karena aku ingin keluar, yaitu bertemu bersama kalian dalam keadaan hati bersih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, tetapi hadis ini dinilai lemah atau dhaif. Meskipun status hadis ini dhaif, pesan moralnya relevan. Menjaga hati agar tidak tercemari prasangka buruk terhadap orang lain. Ma'asyiral muslimin sebagaimana dimuliakan oleh Allah, kita diajarkan untuk lebih fokus pada introspeksi dan memperbaiki kekurangan diri sendiri daripada mendengarkan keburukan orang lain. Seringkali kita tidak menyadari betapa banyaknya aib kita sendiri, sementara mudah sekali untuk melihat kekurangan orang lain. Hal ini ditegaskan dalam nasihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Yusiru ahadukum al-huda fi a'yuni akhihi wa yansal jadala fi 'aini nafsihi." Salah seorang di antara kalian mampu melihat kotoran kecil di mata saudaranya sendiri, tetapi ia lupa dengan aib besar yang ada di matanya sendiri. Di dalam bahasa kita ada pepatah yang menggambarkan keadaan seperti ini, yaitu semut di seberang lautan tampak, sedangkan gajah di lubuk mata tidak tampak. Pesan ini mengingatkan kita untuk selalu merenungi kesalahan sebelum menyibukkan diri dengan kesalahan orang lain. Orang lain yang melakukan kejelekan, maka ia akan menanggung dosanya sendiri. Maka kita sebagai seorang mukmin diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk banyak introspeksi diri,
untuk banyak muhasabah, untuk banyak mengoreksi keburukan serta kejelekan yang kita lakukan daripada kita mencari-cari kesalahan orang lain dan membicarakan kesalahan orang lain. Itu adalah salah satu dosa besar. Di dalam Islam disebut dengan ghibah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah?" Allah wa Rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kalau Rasulullah SAW menjelaskan apa itu ghibah. Dzikruka al-akhir bima yakrah, yaitu menyebutkan sesuatu yang dimiliki oleh saudara ya, dari apa yang dia benci. Menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudara. Maka dikatakan Ar-ra'aita kana fi akhi ma aqul. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau misalkan keburukan yang disebutkan tersebut memang benar-benar ada pada saudara tersebut? Maka apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In kana fihi ma taqul faqad tabta." Jika apa yang kamu lakukan, jika apa yang kamu ucapkan itu benar adanya ada pada saudara, keburukan tersebut ada pada saudara, maka kamu telah menggibah. Wa illam yakun fihi, dan apabila ternyata ucapanmu itu adalah kebohongan, apabila apa yang engkau katakan tentang saudaramu dari kejelekannya tersebut adalah sebuah kedustaan, maka engkau telah memfitnahnya, engkau telah menuduh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Meskipun ghibah pada umumnya dilarang, ada beberapa keadaan tertentu di mana hal itu diperbolehkan. Ghibah dalam keadaan tertentu diperbolehkan dengan tujuan syar'i. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan adanya pengecualian dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Hal ini beliau sampaikan di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Yang pertama adalah mengadu kezaliman. Ketika seseorang dizalimi kemudian mengadu kepada aparat yang bertugas, maka dia boleh ya mengucapkan atau menceritakan keburukan yang ada pada saudaranya atau pada sahabatnya. Kemudian meminta bantuan menghentikan kemungkaran. Ini juga diperbolehkan. Misalkan ada seorang si A melakukan kemungkaran dan kita tidak berani untuk menegurnya, untuk menasehatinya, maka kita meminta tolong kepada orang yang mampu menasehatinya untuk ya menasehati orang tersebut ya. Kemudian meminta fatwa kepada orang alim tentang suatu perkara, maka ini boleh untuk ya menceritakan keburukan orang lain. Kemudian memberi peringatan kepada kaum muslimin, ini pun diperbolehkan untuk melakukan ghibah di dalamnya. Kemudian menyebut orang yang terang-terangan bermaksiat, al-mujahid bil maksiyah, orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, ini boleh dibicarakan ya, bukan karena aspek lainnya, tapi karena dia sudah terang-terangan ya, sudah menjadi rahasia umum, kemudian menggunakan julukan yang sudah dikenal, ini pun diperbolehkan. Misalkan ya seorang yang sudah biasa ya dikatakan bahwasanya orang tersebut si buta ya atau si apa gitu ya, yang mana sebutan tersebut sudah maklum, maka ini diperbolehkan untuk dikatakan. Akan tetapi pengecualian yang tidak boleh dijadikan alasan untuk bebas berbicara buruk tentang orang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan penguatan keras di dalam firman-Nya, yaitu dalam surat ayat 12, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka, jauhilah kalian dari prasangka-prasangka ya. Inna ba'dadh-dhanni, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah sebuah dosa. Para muslimin yang dirahmati juga karena Allah,
Maka dari itu, marilah kita berusaha mengintrospeksi diri kita sendiri. Jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Apalagi sampai membicarakannya di depan orang lain, ya, di depan sahabatnya atau di depan temannya, hingga aibnya itu terbongkar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup aib kita, ya. Dan itu merupakan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi orang yang menutup aib dari saudaranya, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Man satara musliman satara Allah di dunia wal akhirat. Barang siapa yang menutup aib atau keburukan dari saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Kegiatan Jumat Berkah ini sudah lama dilakukan pengurus Masjid As-Syuhada. Jadi setelah salat Jumat kita dibagikan snack oleh pengurus Masjid As-Syuhada. Kita dapatkan kupon atau kartu pengambilan snack. Kita ngambil di sini. Barakallah, kupon snack dari Masjid As-Syuhada. Sehat Ibu. Bunda, makasih banyak. Berkah. Alhamdulillah. Semoga tayangan ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.